Kemarin-kemarin lagi pada heboh cerita tentang adanya sapi merah Yahudi. Nah, dari beberapa artikel yang kami baca, ya sekilas katanya tuh ada sekelompok orang Yahudi yang sedang mempersiapkan upacara pengorbanan sapi merah betina. Ya sapi merah betina ini teman-teman, katanya nanti bakalan dikorbankan ya atau dibakar sebagai bagian dari upacara persiapan pembangunan kuil ketiga di Yerusalem. Ya kuil ketiga ini rencananya bakalan dibangun di lokasi Temple Mount atau Bukit Bait Suci Yerusalem. Nah, mungkin ada di antara kalian yang berpikir ya, oke, orang Yahudi kan cuma pengen bangun kuil mereka. Ya terus masalahnya di mana? Ya masalahnya adalah kalau kuil itu dibangun teman-teman, berarti perang besar bakalan terjadi di wilayah itu. Ya soalnya kuil ketiga ini nggak bisa dibangun kalau masih ada bangunan lain di lokasi itu. Dan bangunan lain yang dimaksud tentu saja adalah Masjid Al-Aqsa. Yang mana kita tahu salah satu situs suci umat Islam. Tentu saja negara-negara Islam di sekitar wilayah itu ataupun di seluruh dunia nggak bakal tinggal diam melihat hal itu. Selain ditentang oleh umat Islam ya sebenarnya ide tentang membangun kuil ketiga ini juga ditentang oleh sebagian besar orang Yahudi. Ya kenapa? Karena menurut mereka kalau kuil ketiga ini dibangun sekarang itu bukannya membuat umat Yahudi senang. Justru ini membuat sebagian besar orang Yahudi tuh malah takut. Loh kok bisa mereka malah takut? Ya makanya nonton video ini sampai habis ya. Dari kemarin-kemarin sebenarnya saya ingin membahas hal ini ya, tentang sapi merah Yahudi. Cuman ya kita nunggu waktu aja yang tepat. Dan kita tuh pengen tahu ya tunggu apakah pengorbanan sapi betina merah ini tuh benar-benar dilakuin oleh salah satu kelompok Yahudi. Ya soalnya kalau kalian baca-baca di berita, ritual pengorbanan sapi merah betina ini katanya mau dilakukan pada periode Paskah Yahudi. Yang dimulai dari tanggal 22 April sampai 30 April kemarin. Ya tetapi sampai saat ini video di-upload ya di YouTube hari ini, kayaknya ritual pengorbanan sapi merah ini nggak jadi dilakuin. Dan kayaknya emang agak susah sih ya buat dilakuin oleh mereka. Apalagi kemarin sempat viral kan pembahasan sapi merah Yahudi. Ya karena konon katanya teman-teman, orang-orang Yahudi dari kelompok tertentu tuh udah berhasil mendapatkan sapi merah betina yang sesuai dan bisa dipakai dalam upacara penyucian mereka. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita bahas dulu nih ya konteks kenapa orang Yahudi tuh pengen banget nyari sapi merah ini. Jadi teman-teman begini ya, sapi merah ini dicari karena sebagian orang-orang Yahudi tuh pengen bangun sebuah kuil yang dikenal dengan sebutan kuil ketiga. Ya kenapa disebut kuil ketiga? Karena sebelumnya di situ tuh ya sudah pernah 2 kali dibangun sebuah kuil. Yang pertama adalah kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Ya kuil ini dibangun oleh Raja Sulaiman atau Solomon dan selesai dibangun pada tahun 957 sebelum Masehi. Tetapi kuil Sulaiman ini kemudian hancur di tangan Raja Nebukadnezar II dari Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi saat dia menaklukkan kota Yerusalem. Habis itu kuil kedua dibangun sama orang-orang Yahudi setelah sebelumnya mereka kembali dari pengasingan di Babel pada tahun 538 sebelum Masehi dan selesainya pada tahun 515 sebelum Masehi. Kuil kedua ini dibangun ulang dan diperluas oleh Raja Herodes yang agung dari Yudes ya pada tahun 37 sebelum Masehi. Tetapi kuil kedua ini juga dihancurin sama tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan sejak saat itu, orang-orang Yahudi ini yakin ya kalau suatu saat kuil ketiga bakal dibangun kembali. Dan saat itu Mesias bakalan muncul dan membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Jadi kuil ketiga ini ya bakalan dibangun di wilayah Bukit Bait Suci di Yerusalem atau Temple Mount. Nah masalahnya teman-teman, orang-orang Yahudi saat ini tuh nggak boleh atau dilarang masuk ke kawasan Bait Suci itu. Ya karena mereka dianggap belum suci. Jadi Rabi Yahudi itu yang ngelarang semua orang Yahudi masuk kawasan itu. Ya karena ya secara ritual ya semua orang Yahudi saat ini dianggap belum suci. Takutnya orang-orang Yahudi ini bakalan nggak sengaja nih menginjak bekas ruang Maha Kudus yang dulunya ada di sekitar wilayah itu. Jadi untuk mensucikan diri dan bisa memasuki wilayah Bait Suci itu ya orang-orang Yahudi ini membutuhkan ritual penyucian. Jadi mereka tuh harusnya menyucikan diri terlebih dahulu ya. Dan ritual penyucian ini teman-teman membutuhkan sapi merah betina. Atau kalau dalam versi Yahudi disebut dengan parah aduma. Yang dimana sapi merah ini dikorbanin, dibakar, terus abunya dipakai atau dicampurin sama air. Dan dibagiin ke orang-orang Yahudi sampai mereka ini bisa masuk ke kuil peribadatan. Ya jadi itulah alasannya ya kenapa orang-orang Yahudi ini tuh nyari keberadaan sapi merah ini. Sapi merah betina yang bakal dipakai. Di ritual ini juga nggak boleh sembarangan teman-teman. Ada kriteria tertentu ya khusus soal sapi merah betina yang kayak gimana yang cocok dijadikan pengorbanan. Yang pertama ya, sapi betina ini beneran harus berwarna merah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nggak boleh ada sehelai rambut atau sehelai bulu pun yang berwarna lain. Warna merah di sini bukan maksudnya berwarna merah terang gitu ya, enggak ya, atau shocking red ya, merah cabai gitu, enggak teman-teman. Warnanya tuh memang agak kecoklatan, merah yang agak gelap lah. Ya, kan nggak mungkin tuh ada juga sapi yang warnanya merah
merah kayak cabai merah terang gitu kan, nggak mungkin. Dan kalaupun ada yang warna seperti itu di dunia ini ya mungkin bakalan jadi keajaiban dunia ya. Kemudian yang kedua teman-teman, sapinya itu ya harus berumur 3 atau 4 tahun. Atau bisa juga lebih tua dari itu. Yang ketiga, sapinya harus bebas dari cacat atau penyakit. Ya, baik itu di dalam tubuh ataupun di luar tubuh. Yang keempat, sapinya ini harus belum pernah dipakai dalam kegiatan apapun. Kayak misalnya bajak sawah dan lain-lain. Nyari sapi betina merah dengan ciri-ciri yang disebutin tadi, pasti susahnya minta ampun ya. Bahkan dalam catatan Misnah atau hukum Taurat lisan disebutin ya, bahwa sejak orang Yahudi masih beribadah di tabernakel ya atau kemah pertemuan di zaman Nabi Musa alaihi salam sampai kehancuran bait suci kedua tahun 70 Masehi. Sapi merah yang bisa dikorbanin itu totalnya cuma 6 ekor ya. Artinya selama ribuan tahun orang Yahudi cuma ngelakuin 9 kali pengorbanan sapi merah. Dan menurut Rabbi Maimonides, salah satu rabi atau pemuka agama terkenal di Yahudi, sapi merah ke-10 kemungkinan muncul dan bisa dikorbanin hanya pada saat Mesias akan muncul. Makanya kemunculan sapi merah kemarin itu benar-benar bikin orang penasaran ya, sekaligus khawatir. Ya mereka itu khawatir apakah ini pertanda kalau kita bakalan memasuki masa mesianik atau gimana. Dan mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu juga ya kalau sebelumnya itu udah pernah muncul juga sapi merah betina yang dianggap cocok ya buat dipakai di dalam ritual pengorbanan mereka. Sapi merah betina ini muncul pada tahun 1996. Ceritanya, pada Agustus tahun 1996, lahirlah seekor anak sapi merah di sebuah peternakan yang letaknya di luar kota Haifa, Israel. Para pemuka agama Yahudi penasaran sama berita ini, dan salah satu rabi pergi ngelihat langsung anak sapi ini. Dan betul, ya, anak sapi ini berwarna merah. Kemudian dikasihlah nama Phil, atau kalau diartikan namanya menjadi melodi. Melodi dengan sapi. Korelasinya di mana ya kira-kira? Ya kita sebut saja sapi ini dengan nama Melodi. Melodi ini kemudian dianggap sesuai dengan syarat sapi merah betina dalam kepercayaan Yahudi. Para rabi ini kemudian ngabarin nih ya tentang penemuan anak sapi merah ini di berita-berita. Dan tentu saja ya ini jadi viral di masanya. Kalian bisa cari di Google kok dengan kata kunci Holy Heifer from Haifa. Dan di situ bakalan muncul artikelnya. Karena ini viral akhirnya banyak orang yang datang dan pengen ngelihat keberadaan sapi merah ini. Ya pokoknya warga Israel waktu itu tuh yang ngerasa bangga karena udah ratusan tahun menanti lamanya ya kelahiran anak sapi merah di Israel. Dan hampir sama kejadiannya di tahun ini. Ya berita tentang adanya sapi merah Israel tahun 96 bikin komunitas muslim jadi waspada. Ya mereka takut, khawatir kalau Al-Aqsa bakalan benar-benar dihancurin sama Israel untuk keperluan pendirian sebuah kuil ketiga mereka. Ya sedangkan sebagian orang Yahudi menginginkan kuil ketiga segera dibangun. Ya tetapi para pemuka agama Yahudi pada saat itu, tahun 96 sepakat kalau belum waktunya untuk mendirikan kuil ketiga ini. Ya pokoknya keberadaan anak sapi merah ini udah bikin orang ini jadi tambah khawatir ya. Akan adanya konflik agama yang besar. Tetapi untung saja sih, anak sapi merah ini kemudian tumbuh besar. Dan satu persatu rambutnya itu berubah warna. Ya di ekor anak sapi itu muncul rambut putih. Alisnya jadi warnanya kehitaman. Dan secara otomatis ya anak sapi ini nggak bisa dipakai dalam upacara pengorbanan mereka. Kemudian di tahun ini ada lagi rumor tentang adanya sapi merah betina ini teman-teman. Sapi merah betina di tahun ini katanya berasal dari Texas, Amerika Serikat. Dan sudah tiba di Israel sejak akhir tahun 2022 kemarin. Untuk detailnya mungkin udah sering dibahas ya sama YouTuber-YouTuber lain. Tetapi intinya sapi merah betina berjenis Red Angus yang jumlahnya 5 ekor ini katanya bakalan dikorbanin dalam ritual penyucian umat Yahudi. Ritual penyucian. Dan pencerahan sapi betina ini dilakukan sama komunitas kuil ketiga dan institut kuil di Yerusalem. Dan menurut info yang kami baca ya dari artikel Al Jazeera, rencana ritual pengorbanan ini didukung oleh Kementerian Urusan dan Warisan Yerusalem Israel. Ritual pengorbanan sapi merah ini rencananya dilakukan di Bukit Zaitun yang gak jauh dari Bukit Bait Suci. Di Bukit Zaitun inilah dipercaya umat Kristiani dan juga Yahudi sebagai tempat turunnya Mesia. Ritual penyucian pembakaran sapi merah ini bakalan dilakukan di situ ya, di Bukit Zaitun. Yang dimulai dengan penyembelihan sapi merah di atas altar. Terus sapi merah ini dipercikan ke arah bait suci sebanyak 7 kali. Setelah itu jasad sapi merah betina ini kemudian dibakar di atas tumpukan kayu. Bersama dengan wal merah tua, tanaman hisop dan kayu sidar. Dan abu dari pembakaran sapi merah ini bisa dipakai untuk penyucian dengan cara dicampur dengan air yang berasal dari sumber mata air. Ya, seperti yang ada di kolam Siloam lah ya, di Yerusalem. Di zaman dulu teman-teman, yang ngambil air di kolam Siloam ini cuma boleh anak-anak yang suci. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak yang semenjak lahir itu sudah dijaga dan dibesarin dalam wilayah tertentu dan tidak pernah terkontaminasi atau bersentuhan dengan orang yang sudah meninggal. Nah, menurut penelitian seseorang profesor ya dari Universitas Bar Ilan,
abu hasil pembakaran satu ekor sapi merah yang dicampur dengan air itu bisa dipakai sebanyak 660 miliar kali untuk pemurnian seorang Yahudi. Ya, dan kalau orang Yahudi itu sudah ngelakuin pemurnian, maka mereka secara ritual sudah bisa masuk ke dalam bukit Bait Suci dan melakukan ibadah di sana. Selain itu, pembangunan Bait Suci ketiga atau kuil ketiga juga secara teknis bisa dilakukan ya, karena mereka sudah murni. Seenggaknya itulah rencana dari sebagian kelompok Yahudi kemarin. Tetapi kayak yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, rencana ini ditentang sama sebagian orang Yahudi. Dan tentu saja orang Islam ya termasuk di sini paling keras. Dan kalau dari sudut pandang Yahudi, katanya mereka nggak setuju kalau pembangunan kuil dilakukan sekarang. Ya, karena sebagian orang Yahudi berpendapat pembangunan Bait Suci hanya bisa dilakukan ketika Mesias sudah datang. Dan Mesias sendirilah yang akan menentukan soal kapan pembangunan kuil ketiga ini bisa dilakukan. Sedangkan pembangunan kuil ketiga ini ya, menurut tradisi Yahudi Ortodoks, harus dilakukan tepat di lokasi di mana dulunya dibangun Bait Suci yang pertama. Dan ini nggak bisa dilakukan ya, karena di wilayah itu berdiri kompleks Masjid Al-Aqsa dan juga Dome of Rock atau Baitul Maqdis atau Kubah Sakhra. Dome of Rock ini dianggap penting dalam kepercayaan Yahudi, Kristen, dan Islam. Di tempat itulah dipercaya sebagai tempat pertama yang Tuhan ciptakan. Ya, lalu dipercaya juga sebagai tempat Adam dibuat, juga tempat Kain membunuh Abel. Kalau dalam Yahudi dan Kristen, di tempat itulah Abraham membawa Ishak buat dikorbankan. Orang Yahudi juga meyakini kalau tempat itulah di mana Tuhan tinggal. Ya, teman-teman Muslim juga pasti tahu ya kalau Nabi Muhammad SAW naik ke langit melalui Masjid Al-Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pokoknya bukit Bait Suci ini ya dianggap sangat penting bagi ketiga agama tadi. Makanya pembangunan kuil ketiga ini kayaknya agak susah sih ya buat dilakuin di masa sekarang. Dan meskipun rencana ini didukung sama orang-orang evangelis Kristen Amerika, ya tetapi nggak sedikit juga yang menentang hal ini. Jadi kesimpulannya, ritual penyucian sapi merah itu emang ada dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen. Ya bahkan ditulis di kitab Bilangan ke-19 dan juga kitab Taurat dan Talmud. Tapi kalau bicara soal pembangunan kuil ketiga, kayaknya ada banyak perdebatan sih soal ini ya. Beberapa kalangan baik dari Yahudi maupun Islam takut kalau rencana nekat pembangunan kuil ketiga justru malah membuat situasi di wilayah tersebut makin kacau. Dan kalau itu beneran terjadi, bisa-bisa bukit Bait Suci jadi wilayah perang yang sangat besar, teman-teman. Dan kemudian menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, dan tempat itu pun hancur. Dan ujung-ujungnya balik lagi ya, yang menderita justru ketiga agama tadi. Sedangkan kalau di Kristen ya, ada yang berpendapat kalau kuil ketiga ini dibangun, yang datang nantinya malah antikris. Ya. Dan memasuki kuil ketiga ini mengaku sebagai Tuhan. Lalu Yesus bakalan turun dan menghancurkan kuil itu dan mendirikan kuil keempat. Selain itu ya, kita juga masih enggak tahu ya, apakah sapi merah betina yang ada sekarang tuh beneran sesuai atau enggak. Soalnya kejadian ini tuh kan pernah terjadi juga di tahun 96, yang ujung-ujungnya malah zong. Ya, gimana kalau menurut kalian? Apakah adanya sapi merah betina ini itu pertanda kalau benar-benar bakalan Imam Mahdi ini akan muncul, ya, kiamat akan terjadi? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Ya. Oke, segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan sapi merah betina ini ya. Kami mohon maaf kalau ada salah penafsiran ya, karena kami berupaya semaksimal mungkin nih untuk meriset hal ini. Kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, atau ada yang mau ditambahkan, komen saja di bawah kolom komentar kita ya. Dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi asas kesopanan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.